Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Abdul Aziz sebagai dosen pendidikan Pancasila, yang terhormat rekan-rekan saya yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan nikmat dan ridhonya bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan yang telah kami diskusikan, yaitu Pancasila sebagai etika politik berbagai segmentasi kehidupan. Dan saya akan memperkenalkan anggota kelompok, yaitu sebagai berikut. Kinanti dan Eka Putri sebagai moderator dan pemateri sebagai berikut. Yang pertama, Alia Nur Fauzia. Yang kedua, Cahya Gumilang. Yang ketiga, Fajar Pamekar Buwana. Yang keempat, Indah Horia. Yang kelima, Muhammad Azizul Haq. Yang keenam, Meiranti Maudi. Yang ketujuh, Nyimas Safro. Yang kedelapan, Pika Firliana. Yang kesembilan, Putri Rahma Maudi. Yang ke-10, Ridho Anugrah. Yang ke-11, Syifa Rohman. Yang ke-12, Yuslan Febrian. Yang terakhir adalah Meisya Azara sebagai notulen. Dan langsung saja ke materi yang akan dibawakan oleh rekan-rekan saya. Etika politik Pancasila. Di slide pengertian etika. Secara etimologi, etika itu berasal dari kata Yunani, atau secara bahasa itu dari bahasa Yunani ini diambilnya, yaitu ethos, yang berarti adat, kebiasaan, atau kesusilaan. Jadi etika sebagai pada dasarnya itu dapat diartikan dengan kesediaan jiwa seseorang untuk mematuhi beberapa seperangkat aturan-aturan baik secara lisan maupun secara tulisan. Dalam konteks filsafat, etika membahas tentang tingkah laku manusia dipandang dari segi baik dan buruknya, dengan prinsip-prinsip dasar pembaruan dalam hubungan dengan tingkah laku manusia. Etika itu wajib ada di politik Indonesia, karena kita tahu bahwa sudah tertulis di Pancasila itu sebagai aturan atau pedoman dalam berpolitik, pedoman dalam berkebangsaan gitu. Jadi kita harus mempunyai etika saat melakukan sebuah pekerjaan, karena sebuah kegiatan tanpa etika itu menurut saya akan menjadi sesuatu hal yang tidak baik nantinya gitu. Pengertian politik. Politik adalah kegiatan dalam suatu negara yang menyangkut proses, tujuan, dan aplikasinya untuk melaksanakan tujuan yang diperlukan seperti politik publik, kekuasaan, kewenangan, persuasi, dan pemaksaan. Secara operasional, bidang politik menyangkut negara, kekuasaan, pengambilan, keputusan, kebijakan, distribusi, dan alokasi. Pengertian etika politik. Etika politik Pancasila adalah suatu proses pengambilan keputusan dan kebijakan lainnya yang harus dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Karena Pancasila mempunyai nilai yang sangat fundamental sebagai dasar falsafah bangsa Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945. Pancasila sebagai sumber etika. Tata nilai yang terkandung dalam Pancasila sesuai dengan sistem nilai dalam kehidupan manusia. Secara teoritis, nilai-nilai Pancasila dapat dirinci menurut jenjang dan jenisnya. Menurut jenjangnya sebagai berikut. Nilai religius. Nilai ini meliputi nilai yang tertinggi dan melekat dimiliki Tuhan Yang Maha Esa, yaitu nilai Maha Suci, Maha Agung, absolut, yang tercermin pada sila pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya ada nilai spiritual. Nilai ini melekat pada manusia, yaitu budi pekerti, kemanusiaan, dan kerohanian yang tercermin pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya ada nilai vitalitas. Nilai ini melekat pada semua makhluk hidup, yaitu mengenai daya hidup, kekuatan hidup, dan pertahanan hidup semua makhluk. Nilai ini tercermin pada sila ketiga dan keempat.
dalam Pancasila, yaitu persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Selanjutnya ada nilai moral. Nilai ini melekat pada perilaku hidup semua manusia seperti asusila, peringai, akhlak, budi pekerti, tata adab, sopan santun yang tercermin pada sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan yang terakhir ada nilai material. Nilai ini melekat pada semua benda-benda dunia yang wujudnya yaitu jasmani, badani, lahiriah, dan konkret yang tercermin dalam sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut jenisnya, Pancasila sebagai sumber etika ada 4. 1. Nilai ilahiyah. Nilai ilahiyah ialah nilai yang dimiliki Tuhan Yang Maha Esa dan melekat pada manusia, yang berwujud harapan, janji, keyakinan, kepercayaan, persaudaraan, dan persahabatan. 2. Nilai etis. Nilai etis ialah nilai yang dimiliki manusia dan melekat pada manusia, yang berwujud kesabaran, keberanian, murah hati, rendah hati, tolong-menolong, kesopanan, dan keramahan. 3. Nilai estetis melekat pada semua makhluk duniawi, yaitu yang berupa keindahan, seni, kesahduan, dan keharmonisan. 4. Nilai intelek, yaitu nilai yang melekat pada makhluk manusia yang berwujud ilmiah, rasional, logis, analisis, dan akaliah. Aktualisasi Pancasila sebagai dasar etika tercermin dalam sila-silanya, yaitu sila pertama, menghormati kebebasan beragama, di mana kita sebagai warga yang tinggal di negara yang mempunyai 5 kepercayaan, kita harus senantiasa menghormati setiap orang atau warga negara atas berbagai kebebasannya dalam menganut agama dan kepercayaan masing-masing, serta menjadikan ajaran-ajaran sebagai anutan untuk menuntun dan mengarahkan jalan hidupnya. Seperti halnya, percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Tidak hanya itu, kita juga harus senantiasa menghormati antar sesama agama ataupun perbedaan agama, serta kita juga harus menghormati kebebasan beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sila kedua, menghormati manusia sebagai manusia utuh, di mana kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa senantiasa harus menghormati setiap orang dan warga negara sebagai pribadi atau personal utuh sebagai manusia, tidak membedakan sesama manusia karena persamaan derajatnya, persamaan haknya, persamaan kewajibannya, dan tidak semena-mena terhadap orang lain baik orang tersebut mampu atau kurang mampu, karena manusia itu terlihat sama di pandangan Tuhan Yang Maha Esa kecuali amalannya. Sila ketiga, bersikap dan bertindak adil. Seperti semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti seluruh warga negara Indonesia harus bersatu tanpa memandang perbedaan suku, bahasa, agama, dan latar belakang budaya lainnya. Salah satunya dapat diwujudkan dengan cara memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Nasionalisme sendiri berarti rasa cinta terhadap tanah air Indonesia. Sila keempat, kebebasan bermusyawarah untuk mencapai kemufakatan. Dalam bermusyawarah, selain kita mengemukakan pendapat kita sendiri, kita juga harus menghargai dan mendengarkan pendapat orang lain. Jangan sampai kita memaksakan kehendak atau pendapat kita sendiri. Oleh karena itu, musyawarah sangat diperlukan untuk mencapai kemufakatan dalam menyelesaikan suatu permasalahan, sehingga nantinya keputusan akhir dalam musyawarah dapat disetujui oleh semua pihak karena atas keputusan bersama. Sila kelima, mengembangkan masyarakat yang berkeadilan sosial. Setiap masyarakat Indonesia memiliki hak yang sama untuk mendapat kesejahteraan. Untuk mewujudkan nilai keadilan, bangsa Indonesia harus dapat mewujudkan rakyat yang sejahtera tanpa kesenjangan ekonomi, sosial, budaya, juga politik. Penerapan Pancasila sebagai etika politik. Etika politik dalam Pancasila dapat kita simpulkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan berpolitik kita harus berpedoman pada butir-butir yang terdapat dalam Pancasila, sebagaimana cara kita bersikap dan bertindak antara satu dengan yang lain sesuai dengan hak dan kewajiban kita. Dengan kata lain, bahwa Pancasila adalah sebagai moral identity kita sendiri sebagai warga negara, sebagai masyarakat, dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Karena Pancasila sebagai pandangan pedoman hidup kita bersinar.
Dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka dalam kegiatan politik kita tidak boleh melupakan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka dalam kegiatan politik kita harus mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan, bersikap sopan santun sesuai adat istiadat yang berlaku. Dalam sila ketiga, Persatuan Indonesia, maka dalam kegiatan politik kita harus mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan. Dalam sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maka dalam kepentingan politik, kita selalu berkoordinasi atau musyawarah untuk mencapai kesepakatan dan selalu bijaksana dalam bersikap dan bertindak sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Yang terakhir, dalam sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka dalam kegiatan politik, kita harus jujur, adil, dan bersifat sosial, tanpa pamrih apapun kecuali demi kesejahteraan bersama. Itulah materi dari kelompok 4. Maaf bila ada kesalahan, perkataan, dan perbuatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.